Satu, beragama Islam. Jika seorang non-muslim berhaji dan ia kemudian masuk Islam, maka hajinya tersebut tidak sah dan dia wajib mengulang hajinya kembali. Yang kedua, berakal sehat. Orang gila tidak wajib melaksanakan haji. Jika ia berhaji, maka hajinya tidak sah. Yang ketiga, balik. Jika seorang anak melaksanakan haji, ia harus melaksanakan hajinya lagi ketika ia sudah balik. Yang keempat, merdeka. Orang merdeka berarti tidak terikat oleh perbudakan. Karena jika ia diperbudak seseorang, maka hak-haknya berada pada majikannya tersebut. Yang kelima, mampu. Orang mampu memiliki arti mampu dalam hal material, kesehatan, dan keamanan. Rukun haji ada 6, yaitu 1. Ihram disertai dengan yang diucapkan dalam hati. Jika dilafalkan maka labbaik Allahumma hajj, yang berarti kami memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Yang kedua, ada wukuf. Wukuf yaitu datang pada padang Arafah dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu pada zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai matahari terbenam tanggal 9 Zulhijjah pula. Ketiga, ada tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan diakhiri dari sudut Hajar Aswad pula. Tawaf dilakukan dengan cara berlawanan dengan arah jarum jam. Keempat, sa'i. Sa'i adalah berlarian kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dengan syarat A. Dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. B. Dilakukan sebanyak 7 kali. C. Dilakukan setelah tawaf. 5. Tahallul. Tahallul yaitu menghalalkan perkara yang sebelumnya diharamkan. Dimulai dari mencukur rambut setidaknya 3 helai. Tertib. 6. Tertib yaitu mendahulukan perkara yang dahulu dan mengakhirkan perkara yang akhir. Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan. Apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka harus diganti dengan membadam atau menyembelih hewan ternak. Adapun wajib hajinya sebagai berikut. 1. Ihram dan miqat. Ihram dan miqat adalah ketentuan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketentuan waktunya yaitu pada awal bulan Syawal sampai terbit fajar bulan haji atau tanggal 10 bulan haji. Ketentuan tempatnya yaitu di Mekah, Jufah, Yalamlam, Dzulaifah, Zaturkin, dan Qaumul Manazil. 2. Berhenti di Musdalifah, yaitu berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam sesudah melewati padang Arafah. 3. Melontarkan jumrah Aqabah di hari raya haji. 4. Melontarkan jumrah, yaitu jumrah pulau, wusta, dan Aqabah. Kemudian berhenti di Mina dan melakukan tawaf wadu, yaitu tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Mekah dan tidak melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Sunnah haji yaitu yang pertama, membaca lafaz talbiyah selama ihram sampai melempar jumrah Aqabah pada hari raya Idul Adha. Yang kedua, berdoa setelah baca lafaz ihram. Yang ketiga, berzikir selama tawaf. Yang keempat, salat 2 rakaat setelah tawaf. Yang kelima, masuk ke Ka'bah. Pengertian dan hukum umrah. Umrah secara bahasa artinya adalah berkunjung. Secara istilah, umrah adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dengan waktu yang tidak ditentukan. Umrah disebut juga dengan haji kecil dan umumnya adalah fardu ain. Syarat wajib umrah yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua adalah sudah balik, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat adalah merdeka atau disebut dengan terbebas dari perbudakan. Rukun umrah. Agar umrah yang kita laksanakan menjadi sah, kita harus melaksanakan rukun-rukunnya. Yang pertama adalah ihram atau berniat untuk melaksanakan umrah. Yang kedua
dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri orang bertawaf, yang dimulai dari sudut Hajar Aswad dan diakhiri di sudut Hajar Aswad pula. Yang ketiga adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari bukit Safa ke Marwah. Yang keempat adalah tahallul. Tahallul adalah mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang kelima adalah tertib. Tertib adalah mendahulukan yang lebih dahulu. Wajib umrah. Yang pertama adalah ihram dari mikotnya. Mikot di dalam umrah terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah mikot zamani atau mikot sepanjang tahun. Yang kedua adalah mikot makani atau sama dengan mikot di dalam haji. Yang kedua adalah menjauhi segala larangan yang berbentuk atau berjumlah sama dengan larangan haji. Larangan haji dan umroh. 1. Bagi laki-laki A. Memakai pakaian dijahit, baik jahitan biasa, sulaman, atau diikatkan kedua ujungnya. B. Menutup kepala. 2. Bagi perempuan, menutup muka dan kedua telapak tangannya. 3. Larangan bagi laki-laki dan perempuan A. Memakai wangi-wangian pada badan dan pakaiannya. B. Memotong kuku. C. Mencukur rambut dan bulu badannya. E. Mengakad nikah, baik menikahkan, menikah, atau menjadi wali nikah. F. Bersetubuh bagi suami istri. G. Berburu dan membunuh binatang darat liar dan halal dimakan. Haji untuk umat Islam pada umumnya yaitu yang pertama, menciptakan rasa persaudaraan antar umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan antar umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga, media untuk berdakwah menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Dan yang terakhir, lebih mengutamakan kepentingan agama di atas kepentingan pribadi. Sikap mulia dalam dasarnya persatuan antar umat Islam dalam beribadah haji dan umrah. 1. Menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. 3. Mempererat persaudaraan. 4. Menciptakan rasa persatuan dan kesatuan antar umat Islam. Terima kasih telah menonton video kami. Jika ada salah kata dan tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf jika ada tutur dan salah kata. Mohon dimaafkan. Tidak ada. F. G. A. Pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah dan saat matahari terbenam tanggal 9 Zulhijjah. 3. Tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan diakhiri dari sudut Hajar